sih kalau misalkan ada berita kayak gitu, mungkin saja perempuannya juga mau. Yang gue tahu, gue kan orang yang sangat sopan sih. Dia tidak akan grepe-grepe atau apa kalau nggak izin duluan. Dia orangnya kayak gitu sih. Apa yang katanya akan Melakukan iya melakukan Iya, iya. Iya, iya. tidak ada Terus dia gimana Ki? mungkin ada tanggapan nggak sih? Iya. Jadi gue suka telepon-teleponan sama Gofar ya. Kalau gue kan sampai sekarang masih keep contact karena dia adalah orang temen gue yang baik juga. Kalau gue sudah baca ya beritanya, ya gue sih nggak tahu apakah itu benar, apakah itu enggak. Tapi kalau lu tanya bagaimana Gofar terhadap gue, dia orangnya baik, sangat sopan, tidak pernah melakukan hal-hal yang gimana-gimana ke gue. Gue rasa sih kalau misalkan ada berita kayak gitu, mungkin saja perempuannya juga mau. Jadi ya namanya laki kalau dikasih begituan, ya masa lu tolak sih, ya kan, gitu loh. Tapi kan gue juga tidak bisa membenarkan ini gosip benar atau enggak. Yang tahu adalah dirinya Gofar sendiri. Tapi kayaknya dia lagi menyelesaikan masalahnya itu, gitu. Kalau sepengetahuan gue sama gue kenal dia dari beberapa tahun dari 2014, gue sih tidak pernah merasakan pelecehan seksual ya. Mungkin dia yang gue sering lecehin malah. Gitu. Ya jadi gue nggak tahu karena kan gue nggak tiap hari sama dia. Dia kan juga punya kesibukan sendiri. Jadi kalau ditanya sama gue, percaya nggak sih? Kalau gue sih mikirnya enggak gitu. Karena yang gue tahu gue kan orang yang sangat sopan sih. Dia tidak akan grepe-grepe atau apa kalau nggak izin duluan. Dia orangnya kayak gitu sih. Ya biasalah. Dia bilang lagi diselesaikan aja masalahnya gitu ya. Terus Niki cuma bilang ya semoga cepet selesai gitu. Cuman ya itu tadi, ya itu ya, sosial media tuh sekarang jahat banget ya. Sosial media tuh bisa dibawa ke positif, bisa dibawa ke negatif. Ke negatifnya ya begini, positifnya ya banyak satu hal-hal yang misalkan dari berita apa, ada bencana apa, urusan apa di dalam dunia ini kita bisa tahu lewat sosial media. Tapi yang buruknya ya kayak gini, tiba-tiba ada gosip pelecehan seksual, nanti ada lagi apa gitu. Enggak trauma karena konsekuensi sebagai selebriti ya kan, apalagi punya sosial media yang followersnya banyak, ya itu konsekuensi. Ya kalau dimusuhin sama orang yang gua nggak kenal sih nggak ada masalah ya, asal jangan dimusuhin sama orang-orang di sekeliling gua yang memang mereka udah kenal gua lama. Cerita dong yang Bisa nggak lu pindah ke sini? Oh iya. Mata lu jadi begini kan? Circle yang paling dekat gitu kan? Ini circle gue yang paling dekat, yang memang tahu keseharian, yang memang kita selalu keep kontak, WhatsAppan, at least WhatsAppan setiap hari kayak lagi ngapain atau apa, nanya kabar. Yang mereka yang datang itu adalah mereka yang memang dekat sama gue semua. Kan nama anak gue Aska ya, mohon maaf nih. Jangan direntet-rentetin ya. Nah itu udah direntetin hubungannya dengan Aska itu gimana? Anak gue nomor 2 namanya siapa? Ya udah, terus kalau gue bikin love Aska, masa gue nggak mulai mencintai anak gue sendiri? Kan pakai Z dari Aska. Apa? Siapa? Lah, jadi gini, gue bikin cincin yang ada namanya, ini juga ada namanya semua, itu sama Kak Amel. Kak Amel waktu itu bikinnya, ya karena gue udah cinta banget sama itu cincin, jadi gue bilang, yaudahlah nggak apa-apa lah Kak, nggak usah dibenerin gitu. Anak gue yang kalung juga namanya S. Kadang-kadang kita spellingnya suka salah, jadi mungkin Kak Amel itu miss-nya di situ. Tapi nggak usah disangkut pautin sama Aska yang ini, Aska yang itu, nggak ada. Enggak lah, nggak merasa disudutkan apa-apa gue. Lagian kan itu laki juga udah cerai, ya kan? Jadi kenapa? Ada masalahnya di mana? Gue tanya. Iya kan banyak kan, ada 1, A2, ayo lu mau yang mana? Ayo. Kan gue single, gue berhak dong untuk deket sama siapa aja sebelum menjenjang sesuatu yang lebih serius, yaitu pernikahan. Daripada nanti gue gagal lagi, ya kan nggak mau dong, masa keempat kali gue gagal. Sosok A1 A2 ya laki-laki yang jelas. Dia siapanya, gue tuh sekarang karena bertambahnya umur, bergantinya tahun, gue tuh sekarang pengen punya sesuatu rahasia, yaitu soal percintaan. Karena gue trauma sama yang dulu percintaan gue umbar, tiba-tiba nanti ke DM Instagram laki gue, ada cabe-cabean lah DM, goda-godain, kirim gambar-gambar toketnya lah, apa segala macem, gue trauma. Gitu, boleh dong gue trauma, boleh dong gue tidak mengumbar masalah percintaan gue untuk kali ini saja gitu, sampai nanti kalaupun nanti jadinya sampai menikah pun
kalian akan tahu siapa orangnya gitu. Soalnya gue takut cewek zaman sekarang tuh berani-berani, bener deh, gue nggak bohong. Dan gue tidak pernah menyebutkan nama lengkap atau nama panggilan, nggak ada. Jadi kalau kalian semua mau mengasumsikan untuk siapa si ini itu silahkan aja. Tapi terkait dengan inisial NM merasa dicemarkan nggak dengan adanya inisial NM? NM, emang dia udah nyebutin NM? Katanya sih rumornya gitu ada inisial. Kalau dia nyebutin NM gue sikat, tapi kan nggak ada. Nah ya udah, jangan bikin emosi, lu suka mancing. Enggak, gue in real life ya, untuk ketemu orangnya itu gue tidak pernah ketemu. Jadi gue nggak tahu orangnya seperti apa. Tapi kalau denger soal yang aneh-aneh iya. Tapi kalau kayak ketemu kayak teman-teman selebriti lain tuh nggak pernah. Gitu. Sebelumnya emang nggak kenal kayak. Sebelumnya emang nggak pernah kenal, tidak pernah ketemu. Walaupun ya beda ya, gue kan kalau gue kan artis ya, gue punya program di TV, gue muncul tiap hari. Ya gue nggak tahu kalau dia muncul di mana. Jadi gue kenalnya cuma sama artis top aja, kalau nggak top nggak kenal. Oh enggak lah, pokoknya selama dia tidak menyebutkan nama gue atau inisial NM kan cuma Nikita Mirzani, nggak ada masalah, silakan aja mau bagaimana. Tapi yang jelas gue tidak pernah mengenal dia, gue tidak pernah punya masalah sama dia. Ya udah itu aja, nggak pernah ketemu, tidak pernah kenal, mungkin akan kenal, nggak ada masalah dong, kan dia udah jadi duda. Kan urusannya lagi dibanding sama dia. Lu nggak tahu gue mau banding mau apa, kan katanya kenal apa enggak. Kalau sekarang nggak kenal, mungkin nanti gue akan kenal. Jadi ciri-cirinya itu Aska ya, bukan Aska anak aku, love Aska. Jadi Ya. S1A2 itu nggak ada Askara. Dong. Apa aja lah, mau anjing kek. Terserah deh. Tapi kalau Susah senang sebagai single parent. Selama gue menjalani sebagai single parent dengan 3 anak dari laki-laki yang berbeda, tidak pernah ada kesusahan. Karena dari anak satu, kedua, ketiga rezekinya berbeda-beda. Gue menikmati sebagai single parent, jadi ibu dan seorang ayah di rumah untuk merawat ketiga anak gue tanpa bantuan siapapun. Semua gue beli sendiri, nggak ada campur tangan dari mantan suami, walaupun gue waktu itu tertatih-tatih untuk menjadi seorang Nikita seperti sekarang, bisa menaikkan harga diri dan segala macam itu benar-benar sendiri. Jadi kalau ditanya susah senangnya, banyakan senangnya, nggak ada susahnya. Setiap nambah anak pasti gue nambah sesuatu, setiap nambah anak pasti ada sesuatu gitu. Gue udah biasa sendiri sih. Jadi kalau ngerinduin sosok ayah sih enggak. Anak-anak gue yang ke satu aja kan udah 14 tahun, dia udah yang penting miminya happy, that's it, selesai. Enggak juga, anak gue tuh bukan melihat gue di luar dari rumah, tapi anak gue melihat gue ketika gue ada di dalam rumah gitu. Jadi anak gue tuh anak yang super dewasa, pintar, tidak seperti anak-anak orang lain yang suka mengejat, suka membuli orang, suka mengomentari orang, enggak. Jadi anak gue ketika miminya masuk rumah, ya dia jadi seorang ibu yang merawat anak-anak. Iya, karena itu salah satunya buat gue. Kalau gue sih benar kalau mau berantem aja, bisa-bisa aja. Cuman gue malu gitu. Kok gue kemarin udah ngelawan satu organisasi yang besar, yang pengikutnya satu Indonesia, tiba-tiba gue harus berantem lagi sama cecunguk. Itu gue menjatuhkan harga diri gue gitu loh. Jadi siapapun sekarang yang nyenggol ya senggol aja. Sampai gue bener-bener pengen balas, baru gue balas. Kalau enggak ya gue diemin. belum nemu musuh sepadan. Belum untuk saat ini ya. Standarisasi gue untuk berantem sekarang terlalu tinggi. Berarti di bawah lu udah nggak pernah ditanggupin? Udah enggak sama sekali. Ya lu lihat aja Instagram gue kan ada mayem aja. Nah itu gimana? Itu namanya pilihan. Hidup itu pilihan. Ada yang sukses di percintaan tapi karirnya anjlok. Ada yang sukses di karir tapi percintaannya anjlok. Ya mungkin gue salah satu yang sukses di karir tapi percintaan gue anjlok. Nggak ada masalah, daripada cinta gue sukses tapi gue gembel. Nah, mendingan gue kerja aja tapi gue kaya. Kalau masalah cinta bisa dibeli, ya kan? Apapun bisa dibeli asal lu duitnya banyak, ya. Tidak trauma untuk menikah kembali? Nggak trauma. Yang trauma, kalau gue nggak pernah trauma sih untuk menjalin satu hubungan gitu. Karena buat gue nanti kan anak-anak gue akan dewasa. Gue nggak mau dong tinggal sendirian. Gue kan juga pengen ada yang nemenin tidur, nemenin gue ngobrol tiap malam. Apalagi kan gue orangnya kepoan kan. Jadi gue nggak ada rasa trauma untuk nikah lagi.
Oke. Terlalu banyak nanya. Minum dulu. Mulut gua udah kering. Ayo bisa aja weh. Jilat lu. Jilat lo bisa main lo jilat. Wow.